channel komik. Hari ini agak berbeda dari sebelumnya karena kita ada di outdoor, teman-teman. Kalau kemarin di indoor, kita ada di outdoor. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan proses lobby dan negosiasi. Kali ini saya mendatangkan narasumber yang juga tidak kalah menarik dari sebelumnya. Ada Mbak Anggita. Halo. Mbak. Iya, Mbak Anggita ini saya datangkan dari SKE Sindu Kusuma Edu Park ya, yang nanti akan berbagi pengalaman dengan kita di episode kali ini. Nah, Mbak Anggita apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak Rasa kabarnya? Baik, sehat-sehat juga. Terima kasih sudah hadir di channel ini Mbak Anggita. Karena sudah beberapa waktu kita tidak ketemu, jadi mungkin bisa ini ya, sharing dulu, cerita dulu. Mbak Anggita sudah berapa lama ini di SKE? Baik Mbak, terima kasih waktunya. Puji syukur seneng banget dihadirkan, maksudnya diberi kesempatan untuk bisa bergabung, untuk bisa berjumpa, berbagi pengalaman. Aku kerja di SKE itu kurang lebih udah hampir 2 tahunan Mbak. Jadi aku dari April 2019 sih udah hampir 2 tahunan kalau sama bulan ini. Mbak Anggita sebagai apa di sana? HRD Mbak. HRD-nya ya, HRD-nya SKE cukup lama, 2 tahun. Dan kita akan mengulik lebih jauh sebenarnya peran atau tugas dan tanggung jawab Mbak Anggita ini apa di SKE. Lebih kemana gitu peran-peran? Job desk-nya ya? Oke. Aku di HR itu sebagai staff payroll, tapi aku untuk job desk-nya itu meliputi kayak open recruitment karyawan, terus ada training, terus penggajian, THR, tunjangan BPJS, terus rekap absensi, masih banyak lagi sih Mbak. Terus kayak pengajuan bulanan, harian, kayak gitu-gitu. Seperti itu Mbak. Oke, artinya semua kegiatan yang berkaitan dengan ini ya, SDM ya, SDM mulai dari penggajian dan tadi sudah disebutkan beberapa tanggung jawab yang dilakukan oleh Mbak Anggita. Nah, dalam job desk itu atau dalam pekerjaan itu ada nggak sih, karena topik kita kali ini tentang ini ya, lebih negosiasi ya. Ada nggak bagian-bagian atau momen-momen di mana Mbak Anggita ini melakukan sebuah proses lobby dan negosiasi? Gitu. Baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau bicara tentang ke-HRD-an, itu nggak jauh-jauh dari proses lobby dan negosiasi gitu. Dan selama saya bekerja di SKE, mengalami banyak proses lobby negosiasi. Salah satunya belum lama ini sih Mbak ya. Kita ada kegiatan di mana melibatkan dengan proses lobby negosiasi antara pedagang kaki lima. Itu terakhir kemarin untuk penertibannya itu adalah tanggal 27 November. Dan di situ kan memang jelas-jelas mereka berjualan ya, dalam artian istilahnya ilegal gitu ya Mbak ya. Ilegal. Mereka itu berjualan tapi istilahnya kayak tenda-tenda atau kayak gerobak kayak gitu tuh ditinggalkan. Sebenarnya boleh untuk berjualan di SKE, cuman kan dalam artian itu semua kayak properti atau barang-barang itu bukan pasar kayak gitu. Di situ kan kita diminta sama istilahnya penasihat atau ownernya langsung dari SKE itu untuk gimana caranya pendekatan kepada halayak atau target. Yang dimaksud targetnya adalah PKL itu sendiri gitu. Pendekatan untuk apa ya, itu untuk memperoleh keputusan awal atau tidak terbelit lah. Artinya kita harus mempersiapkan nih proses di mana kita untuk mengajak atau mempersuasi upaya atau persepsi mereka ini. Jadi kita ini nggak semata-mata untuk langsung dalam istilahnya kayak langsung mengusir atau apa, tapi dalam artian itu artinya gini, kita ngasih kayak surat edaran untuk mereka,
terus artinya bahwa trotoar ini akan dibangun taman kayak gitu. Itu di situ kan terjadi proses lobby dan negosiasi tuh Mbak. Gitu. Dan kita juga beberapa kali untuk ini mengadakan kayak meeting atau rapat kayak gitu dihadiri oleh stakeholder padukuhan setempat, kecamatan, kelurahan kayak gitu. Terus ada dari perwakilan dari Satpol PP, dari Pemda, terus dari apa namanya kayak Babinsa. ya Babinsa kayak gitu. Nah di situ kan itu untuk ini ya Mbak ya, kita di situ kan istilahnya mematangkan proses lobby negosiasi sebelum diedarkan itu. Oh ya, jadi ada preparationnya dulu gitu ya. Hal apa sih? Kan nggak mungkin tuh Mbak kita langsung kayak misalnya tahu-tahu udahlah ini langsung bagi kita tanpa melibatkan stakeholder kayak gitu kan. Nanti jatuhnya kan pasti ada kegagalan kayak gitu. Di situ kan kita harus prepare, harus mempersiapkan. Kalau misalnya ini plan A-nya ini gagal, kita pakai plan B nih kayak gitu. Karena kan yang namanya, ya mohon maaf untuk pedagang kaki lima itu ya dalam artian agak, maksudnya perlu pendekatan lebih gitu ya. Harus ada pendekatan lebih kayak gitu. Terus itu kita sudah sampai berapa kali ya? Kurang lebih 3 kali kita rapat atau meeting dengan stakeholder tertentu kayak gitu. Terus baru surat itu diedarkan. Terus untuk surat pertama diedarkan, habis itu mereka ini kita panggil ya untuk rapat atau meeting kayak gitu. Terus ya di situ ya ada prosesnya ya. Ya, ada prosesnya. Sebenarnya yang menarik dari pendekatan dengan para pedagang kaki lima ini apa Mbak? Atau yang membutuhkan effort lebih untuk mendekati mereka? Apakah Mbak Anggita menggunakan pendekatan dengan tim atau lebih ke personal atau seperti apa yang dilakukan? Oke. Jadi gini Mbak, setelah ada edaran pertama itu bahwasanya ini trotoar akan dibangun taman atau pedestrian dari SKI. Di situ kan langsung mereka tuh langsung membentuk suatu paguyuban gitu kan. Nah, kami dari SKI itu tentunya pendekatannya itu melalui grup paguyuban itu kayak gitu. Tapi di situ kan memang pedagangnya itu banyak ya Mbak ya. Itu banyak itu. Tapi yang di situ yang di paguyuban itu tuh hanya ada kurang lebih 15 pedagang kayak gitu. Nah, di situ kita pendekatan. Jadi yang ketuanya paguyuban ini yang istilahnya penyambung lidah antara kami dari SKE ke teman-temannya yang belum masuk ke paguyuban itu. Di situ kan kita gini Mbak. Di situ kan kita kayak istilahnya yang awalnya bener-bener aturannya udahlah ini akan dibangun nih kayak gitu. Kita juga melibatkan dari kelurahan. Sebenarnya ada sih Mbak yang tempat pasar kayak gitu, itu asetnya kelurahan. Sebenarnya itu bisa dipakai untuk kayak pedagang. Makanya kita kan di situ sempat manggil bagian stakeholdernya kelurahan nih. Gitu. Tapi kan katanya harus izin segala macam kayak gitu. Jadi kami untuk istilahnya untuk proses negosiasinya ke pedagangnya itu adalah akhirnya SKM memberikan kesempatan di mana mereka berjualan tapi bukan di trotoarnya. Tapi di istilahnya masih di area SKE tapi masih di pinggir gitu loh Mbak. Tapi bukan menutup SKE kayak gitu. Oke. Tapi itu ada proses pendekatan lebih jauh ya. Artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan misalnya sampai hari ini apakah sudah selesai atau belum? Oke Mbak, terima kasih. Jadi kalau untuk pendekatan ini kurang lebih kita 2 bulan ya Mbak ya. Kalau untuk saat ini ya sebenarnya belum selesai kayak gitu. Karena memang prosesnya panjang ya. Butuh mendekati banyak pihak gitu. Benar, polemiknya itu banyak kayak gitu loh Mbak. Karena memang saya pun ada info yang cukup istilahnya
membuat saya kok gini kayak gitu. Karena saya dapat info itu apa sih kayak lapak SKE diperjualbelikan kayak gitu. Nah itu kan suatu kayak istilahnya case yang harus ditelusuri gitu. Ada oknum yang bermain di situ kayak gitu. Ini siapa sih? Dan itu mengatasnamakan manajemen. Oh, oke. Berarti intinya itu permasalahannya tidak hanya sebatas di pedagang kaki limanya saja, tetapi benar. Juga ada pihak luar yang kemudian mengatasnamakan pihak manajemen ya, padahal sebenarnya infonya tidak seperti itu gitu. Ya benar Mbak. Soalnya kan gini, ada info yang ini nyewanya nih per bulan 600 kayak gitu, tapi mengatasnamakan manajemen, padahal kan di situ kita tidak sekali. Itu. Benar sekali. Kalau menurut Mbak Anggita, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pendekatan dengan pedagang itu apa? Paling nggak untuk di awal, apa yang paling mempengaruhi? Yang paling mempengaruhi itu ketika memang ya yang namanya, mohon maaf, yang pedagang kaki lima itu kan agak pendengarnya agak sulit. Cuman hal apa yang mempengaruhi itu ketika kita misal dari pedagangnya nih, ini gimana nih, kita juga punya anak istri gini. Nah di situ kan kita juga istilahnya dalam artian, mohon maaf ya Mbak ya, kita bermuka dua. Nah kita kayak apa ya istilahnya, memberikan legowo, iya nanti kita sampaikan ke owner kayak gitu. Nanti kita usahakan untuk tempatnya kayak gitu. Jadi bahasanya tuh kita memberikan kesempatan untuk mereka untuk memberikan tempat kayak gitu loh. Mungkin tidak PHP atau PHP sebenarnya. Ya, sebenarnya itu enggak PHP sih, enggak Mbak. Cuman ya itu tadi kita kita kasih kesempatan yang di sebelah tadi ya, benar. Salah satu solusinya. Salah satu solusinya itu awalnya enggak pakai kayak gitu, Mbak. Tapi mereka bersedia. Mereka bersedia, tapi harus rapi. Yang pertama harus bongkar pasang, jadi nggak netep kan. Yang awalnya kan itu kayak misalnya gerobak terus kayak tenda-tenda kan harus netap tuh di situ. Nah itu kesannya kotor Mbak, kan? Apalagi kayak sampah kayak gitu dibuang di area SKE kayak gitu. Itu yang jadi kayak limbah dan itu menjadi sorotan umum karena nggak cuman kayak pejalan umum yang komplain, tapi itu juga dari kecamatan itu juga disorot, yang menyorot SKE kok jadi kayak kumuh kayak gitu. Nah, dalam proses lobby dan negosiasinya itu ada ada ketegangan atau sampai misalnya konflik dengan para pedagang itu, atau sejauh ini masih bisa ibaratnya masih bisa direm gitu. Kalau yang kemarin ya Mbak ya, sempat kayak meeting kita sama PKL itu sempat ada kayak ketegangan sih gitu. Sampai ada drama-drama yang harus nangis kayak gitu, yang ini gimana nasib saya perwakilan PKL ya kayak gitu Mbak. Dari situ kan kita juga istilahnya gimana ya, kita jangan terbawa tapi kita juga punya solusinya kayak gitu kan. Ada sih ketegangan kayak gitu, tapi ya untuk saat ini kalau untuk kayak misalnya problem apa tuh masih ada, tapi kita berusaha untuk merem gimana caranya kayak gitu. Ketika mengatasi itu Mbak Anggita ada tim tersendiri atau tadi lebih ke bersama stakeholder ya? Iya, diajak. Istilahnya kayak bookingannya kayak gitu. Iya, ada Satpol PP juga diajak? Ada juga. Jadi kita kita kayak ngeluarin 3 surat peringatan. Jadi surat peringatan pertama itu ketika pemberitahuan sudah, kita langsung ada surat peringatan pertama kayak gitu. Kalau mereka nanti belum itu kan sudah ada peringatan tuh Mbak. Oh berarti ini besok mau dibangun kayak gini kayak gitu. Ada sosialisasi ya? Ada sosialisasi. Terus nanti kalau misalnya itu ada surat peringatan kedua kayak gitu. Kalau misalnya masih ada yang ngeyel, ada surat peringatan ketiga. Nanti kalau ketiga itu udah hubungannya sama Satpol PP kayak gitu. Oke, kalau dari konteks ini, dari satu kasus ini ya,
ada perspektif etis yang perlu untuk dipertimbangkan nggak Mbak ketika kita mengadakan pendekatan ke para pedagang itu? Ada Mbak. Tentunya gini, kalau untuk pendekatan pedagang kayak gitu, gimana caranya kan kita tetap gimana ya membangun relasi, terus pendekatan mereka nggak langsung kayak misalnya ya kalian kita gitu. Kalaupun itu juga kemarin waktu untuk pembangunan yang di taman itu pun kita juga ada istilahnya tuh kan mereka pasti bertanya-tanya, loh ini kok tahu-tahu kok ada edaran kayak gini nih, ini apa nih artinya kayak gitu. Nah, itu tanpa mereka harus bertanya-tanya kita sudah kayak ini Mbak ngasih apa sih namanya, ngasih kayak SOP bukan arsitektur untuk pembangunan taman. Oke. Jadi mencoba memahamkan itu dan dilihat dari sisi-sisi personalnya ya pendekatan. Kalau boleh tahu itu ada kurang lebih berapa pedagang Mbak? Kurang lebih ada, itu pedagangnya ganti-ganti ya Mbak ya. Jadi ada dari pagi, siang, sore, malam tuh ada semua. Jadi kurang lebih ada sekitar 40-an. 40-an. Itu berganti. Terakhir nih Mbak Anggi, hal unik ya selama perjalanan 2 tahun ya, mungkin dikatakan sebentar tidak juga, dikatakan lama belum, tetapi benar. ada proses yang dilalui. Apa yang berkesan dalam proses lobby dan negosiasi itu terkait dengan peran yang Mbak Anggi jalani hari ini? Oke, terima kasih Mbak. Hal yang membuat saya terkesan ya, atau berkesan itu adalah ketika saya pernah ya Mbak ya mengalami lobby dan negosiasi dan itu gagal. Karena gini, saya tuh pernah ketika antara daily worker, itu kan yang menurut saya berkesan itu ketika ternyata seperti ini ya, ketika di HR mau nggak mau kita harus harus sabar kayak gitu, menanggapi tipe-tipe orang gitu. Iya benar, tipe-tipe orang kayak gitu. Terus kita juga harus istilahnya kan yang namanya proses lobby negosiasi itu harus pandai untuk public speakingnya juga. Dan itu kan kita bisa melatih juga sih Mbak. Oh ternyata seperti ini. Kita udah tahu alurnya nih. Kalau misalnya kayak gini nanti akan gimana nih jawabannya. Kalau misalnya seperti ini sudah bisa nebak gitu loh Mbak. Alurnya sudah bisa ketebak. Jadi kita dari situ kan bisa kayak plannya tuh seperti ini, plannya seperti ini. Jadi kita udah bisa menempatkan, terus gimana kita bisa nanggapin orang atau khalayak itu dengan lebih sabar, dengan lebih kayak wise gitu juga ya. Oke, menarik teman-teman perbincangan kita hari ini dengan Mbak Anggita. Terima kasih banyak sudah hadir di sini dan ikut meramaikan channel ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan intinya adalah ketika proses lobby negosiasi itu dilakukan dengan siapapun, kita perlu melihat juga bagaimana tanggung jawab peran kita, dan juga tadi ada pendekatan yang lebih personal dilakukan, situasinya seperti apa, konteksnya bagaimana, dan sisi-sisi etis juga perlu dipertimbangkan di situ, gitu ya Mbak Anggi. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Anggi. Kita ketemu di episode selanjutnya teman-teman. Ciao.